Jadi saya melanjutkan tentang inverter. Kemarin sudah kami jelaskan bagaimana proses yang terjadi di inverter adalah tegangan DC akan dirubah menjadi tegangan AC. Kita lihat, kita lihat di layar Anda. Ini yang atas itu ada tanda positif nih, tanda positif. Ini berarti tegangan DC positif. Yang ini negatif berarti tegangan DC negatif. Oke ya. Kemudian ini TH1, TH2 yang ada hitam-hitamnya, TH3 dan TH4 yang tidak dihitam-hitamin. Ini disebut tiristor. Tiristor. Jadi seperti diode, tapi akan mengalirkan arus jika ini ada triggernya. Ini coba kalian lihat. Kalian lihat ini yang saya ada pointernya, ini trigger. Kemudian kemarin saya jelaskan ada inverter untuk filamen, ada inverter untuk tegangan tinggi. Namun prinsipnya sesungguhnya sama. Kita lihat apa yang Anda lihat di depan adalah inverter untuk tegangan tinggi. Prinsip kerjanya adalah sebagai berikut. Tegangan positif ini mengalir ke sini, ke TH1, tapi dia tidak akan melewati TH1 sebelum TH1 mendapat trigger. Triggernya dari mana? Ini ya ada kaki yang terputus, ini TH1, 2, 3, dan 4 semuanya ada. TH kaki ini di-trigger dari microcontroller. Nanti ada tentang microcontroller. Kemudian yang positif juga mengalir, ada IS, tapi karena ini forward kebalik sehingga arus tidak akan mengalir melalui ini. Ya, tidak akan mengalir. Jadi ada V1, V1 ini arus tidak akan melewati ke sini karena ini di K. Kemudian lurus ke kanan akan melewati ke TH3. Berarti TH3 bisa dilewati jika sudah di-trigger. Kalau tidak di-trigger juga tidak bisa. Kemudian ada V3. V3 ini juga tidak bisa melewati dari positif karena ini di bias forward. Jadi nggak bisa. Prinsip kerjanya adalah begitu juga minus. Nah, minus ini bisa mengalir melalui TH4 karena mundur, dia bias mundur. Tapi karena ini belum di-trigger, maka juga arus tidak bisa melewati TH4. Namun nih juga ada V4. Ini di bias maju. Sehingga karena negatif di bias maju, sehingga tidak bisa lewat. Hanya stop di sini. Untuk V1, V2, V3, V4 itu sebagai kopling, sebagai keamanan, memang tidak melewatkan. Kemudian juga melewati ke TH4, TH2. Ke TH2 ini bias mundur. Sehingga arus negatif bisa lewat jika sudah ada trigger. Oke, kemudian ada V2 karena ini di bias maju di sini, maka arus negatif tidak mengalir, maka dikopling di sini. Baik, saya akan kerjakan satu persatu. Prinsip kerjanya, TH1 bekerja bersamaan dengan TH2. TH1 dengan TH2 bekerja bareng. Pada saat bekerjanya, ini di-trigger dari microcontroller, TH2 di-trigger dari microcontroller. Akibatnya apa? Aliran positif dari sini mengalir, masuk, belok kanan. Terus bisa lurus, tapi karena TH4 ini tidak ada trigger, maka aliran berhenti hanya di sini. Kemudian di sini ada V2, ini bisa mengalirkan ke sana, tapi karena arus yang dari atas lebih besar, sehingga ini hanya sebagai kopling. Kemudian arus juga mengalir ke kanan, bisa ke V4,
tapi di stop di sini biar mundur sehingga tidak bisa karena positif, sehingga positif DC mengalir melalui positif CS kapasitor. Nah, melalui kapasitor menyimpan muatan langsung membuang melalui LS. LS ini lilitan atau sepul. Di sini digunakan menggunakan HTT. Jadi untuk memberikan masukan ke HTT, High Tension Transformator. Ini sampai di sinilah tugas dari arus positif. Tadi sudah saya sebutkan TH2 juga mendapat trigger. Makanya pada saat yang bersamaan sesungguhnya arus negatif bias mundur. Dari sini mundurnya melalui TH2. TH2 arus negatif masuk. Lagi masuk bisa belok kanan, bisa belok kiri, bisa naik. Naik ini karena tidak dapat trigger juga TH3 juga tidak bekerja sehingga hanya stop di sini. Ke kanan juga ini di stop karena ini hanya sebagai kopling. Maka harus mengalir melalui R ini RS. Setelah melalui RS, maka melalui trafo. Yang tadi trafo satu sisi mendapatkan tegangan positif, yang satu sisi tegangan negatif. Tugasnya stop di situ. Kemudian siklus kedua tolong perhatikan TH4 mendapatkan trigger bersamaan dengan TH3 dari mikrokontroler. Efeknya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lihat yang atas, lihat ini ada laser yang warna merah, arus akan mengalir ke kanan melalui TH3. Dari TH3 kan udah di-trigger, arus mengalir langsung masuk RS, tapi tidak bisa ke TH2 karena tidak di-trigger. Yang tadinya RS ini mendapatkan negatif, sekarang gantian mendapatkan trigger positif. Sudah sampai ke LS. Berikutnya TH4 di-trigger, maka tegangan negatif akan bias mundur, masuk melalui TH4, belok kanan melalui C. Yang C-nya tadi di-trigger positif, sekarang dialiri arus negatif langsung ke LS. Terjadilah bolak-balik yang frekuensinya 13 kHz yang tadinya tegangan AC karena dibolak-balik terus-menerus dengan begitu cepatnya sebanyak 13 kHz, 13.000 dalam 1 detik, maka menjadi push-pull. Kemudian dari LS primer akan mengalir induktansi magnet ke sekunder karena ini trafo step up kemarin sebagai HTT, tegangan di sekunder akan lebih besar dari primer tergantung perbandingan trafonya. Kalau 1:1000 misalnya tegangan di LS itu 100 volt, primer maka di sekunder adalah 100 kilovolt. Setelah melalui trafo, tegangan disearahkan melalui diode tegangan tinggi. Yang negatif juga masuk, kemudian distabilkan oleh kapasitor. Kemudian yang positif masuk ke anoda, yang negatif ke katoda atau ke filamen. Inilah terjadi siklus terus-menerus tadi. Maka di inverter yang tegangan AC, yang tegangan input DC menjadi tegangan AC. Itu gambarannya seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami apa belum? Saya ngomongnya sudah sangat lambat, pelan sekali, biarin saya tidak suruh mengulang. Enak kan? Yes, kurang piye. Oke, gantian saya yang tanya atau kalian mau tanya terhadap penjelasan saya tadi. Silakan. Ketika TH1 dan TH2 bekerja bersamaan, Ya, maka arus mengalir TH1 ke LS yang kanan yaitu negatif, kemudian yang
ya. Kemudian yang kiri yaitu TH2 yang positif. Kemudian TH3 dan TH4 bekerja bersamaan Ya, dan di-trigger, maka arus mengalir ke LS yang kiri atau TH4 itu negatif, kemudian yang kanan atau TH3 itu positif. ya. Terus di LS, tegangan primer lebih tinggi dari tegangan sekunder. Tegangan primer masuk ke anoda dan yang kiri masuk ke filamen. Oke.